Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat nostalgia tentunya di Radio Lansia bersama kami dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Seperti biasa sahabat nostalgia tentu kita telah menyiapkan sebuah topik yang akan coba kita kupas tentunya tidak sendiri ya. Ada narasumber kita di sini yang nanti juga akan menjelaskan topik-topiknya ya. Nah, dan kali ini topik yang akan kita angkat adalah terkait dengan pria Indonesia. Ya, 50% pria Indonesia idap azoospermia. Apalagi ini? Apa itu? Nah, ini dia makanya ya, sahabat nostalgia jangan kemana-mana. Daripada salah ya, makanya dengerin terus ya. Saya juga nanti ini bisa belajar sama-sama kita di sini karena ada Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang ya. Tempat kita bertanya supaya nggak salah ya. Gimana, Bung Hasan? Kabarnya nih? Luar biasa dahsyat, Bung. Luar biasa dasar. Saya cukup kaget dengan topik bahasan yang tadi Bung Pandey lontarkan, Bung. Apa, Bung? 50% pria mengidap azoospermia. Jangan-jangan 50% ini Iya, banyak loh itu. banyak, Bung. Ini kita dua nih ya. Berarti salah satu dokter. Nggak gitu juga. Ya jangan-jangan gitu. Tapi ini aku juga perlu tahu nih, Bung. Ini azoospermia tuh apa ya biar tidak Tapi salah. ini sapa juga dong. Iya, Dokter Endang MS Herbal. Gimana kabarnya dong? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas dokter Enda nggak masuk di sini. Karena Iya, ini saya hanya untuk wanita, asik aja berdua ngobrol. Tenang-tenang aja nih ya. Ya, cuman dari tadi dokternya kayaknya agak curiga-curigaan matanya ngelihat antara Bung Pandey atau saya tadi. Betul. Oke. 50% pria Indonesia, Bung. Ya. Mengidap azoospermia tadi ini. Nah, ini kita mesti agak tanya. istilah baru terus terang nih. Karena ada spermanya nih, Bung. Nah, ini. Gimana nih, Dok? Apa nih, Dok, sebenarnya? Kok nih banyak banget ini yang kena ini masalah ini, dokter? Ya, kita, kok kita? Saya perempuan ya, Iya, sorry. iya. Laki-laki itu punya sperma. Ya. Sperma yang bisa menjadi hamil adalah hanya satu sperma. Sedangkan 1 mililiter cairan air mani isinya harusnya 15 juta sperma. Banyak banget dong. Banyak sekali. Jadi saingan dari 15 juta yang bisa menghamili hanya satu sperma. A berarti tidak. Zoospermia berarti tidak ada sperma sama sekali di dalam air mani yang 1 mililiter. Jadi Sama isinya sekali tidak ada sperma. Terus apa itu? Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia bisa menghamili. Jadi maksudnya tidak ada sperma. Jadi Hanya apa? air mani saja. Penyebabnya apa? Salah satunya genetik. Oh. Genetik itu bisa karena faktornya memang karena salurannya yang tertutup atau memang sama sekali tidak bisa dibuka. Kalau tertutup masih bisa dibuka, biasanya bisa disalurkan kembali untuk memenuhi air mani tersebut menjadi ada sperma. Atau penyakit. Penyakit bisa TBC, bisa infeksi saluran kencing, bisa penyakit karena hubungan seksual berbayar atau berganti-ganti pasangan. Dulu terkenalnya penyakit raja singa. Iya enggak? Pernah dengar enggak dulu? Ya. Raja singa. Jadi GU, gonori, penyakit seksual atau penyakit-penyakit yang lain yang ada hubungan dengan hormonal itu bisa juga menyebabkan terjadinya azoospermia yang tidak ada sperma sekali atau obat-obatan yang mematikan sperma. Bisa saja terjadi dari obat-obatan, penyakit atau dia genetik. Dan ini perlu adanya pemeriksaan yang untuk memastikan berapa sih sperma kita. Saya enggak. Orang duanya lah. Berapa sperma kita jumlahnya dalam 1 mililiter. Kalau misalnya kurang dari 15 juta kita sebut dengan oligospermia. Sperma berarti kurang dari 15 juta. Faktornya juga bisa salah satu di antara di atas atau pola makannya kurang baik atau pola tidurnya kurang baik atau perokok bisa saja. Nah, di sini bagaimana kita untuk mengecek? Ya kita harus datang ke ahlinya. Biasanya ke ginekolog dulu, ke
kandungan seperti itu, atau ke kulit kelamin. Bisa ke sana, penyakit kulit kelamin kita tanyakan, nanti dikasih ada referensi untuk pemeriksaan spermanya ada berapa nih dalam 1 mili. Bagaimana mengatasinya? Kemudian di USG, MRI, apakah memang ada gangguan daripada saluran yang tertutup tapi bisa dibuka, atau tertutup total yang tidak bisa diperbaiki sehingga benar-benar dia tidak bisa mempunyai anak karena tidak ada sperma. Makanya laki-laki tidak boleh sombong. Kadang-kadang dia itu udah menikah, terus istrinya nggak hamil-hamil, kamu periksa dong, kamu bisa hamil nggak sih? Dia tidak sadar kalau dia sendiri Aja tidak spermanya. ada spermanya, aja sperma. Baik ya, nah, ini banyak loh Bung, 50% ini. Ya, jadi tadi diantara penyebabnya obat-obatan, Obat-obatan, penyakit, Penyakit. merokok, hubungan seks yang tidak sehat. hubungan seks berbayar kata dokter ya, Ya, gratis. bisa berbayar, bisa tidak. Bisa berbayar, bisa juga tidak. Oke. Gimana Bung Mande? Anda kayaknya tenang-tenang aja nih, saya lihat ini senyum-senyum aja nih tadi. Karena udah terbukti. Iya, gitu udah ya. punya anak. Baik. Iya, Tapi jadi nggak tahu ya kalau sekarang apakah bisa. udah nggak penting lagi dong. Oh, gitu Udah ya. nggak penting lagi. Siap. Udah semua dapat ya. Komplit ya. Baik, gimana Bung? Anda melihat Iya, fenomena saya ini? pikir ini menjadi sebuah informasi yang bagus gitu ya. Seperti tadi disampaikan dokter bahwa seringkali dalam rumah tangga ketika tidak ada kehamilan pada istri selalu yang disalahkan si perempuan. Yang pertama disalahkan itu biasanya perempuan. Betul. Tapi dengan adanya fakta ini saya pikir ini membukakan mata semua orang Iya. bahwa jangan salah mengambil kesimpulan. Jangan selalu menyalahkan pihak yang perempuan. Karena tadi azoospermia dengan 50% di Indonesia itu nggak sedikit loh. Artinya separuh dari katakanlah orang dewasa di Indonesia itu ternyata punya masalah dengan spermanya. Iya. Ya, tidak ada masalah dengan hubungan suami istri, tapi bermasalah dengan spermanya. Yang notabene kan yang tadi disampaikan Dokter Endang menjadi kunci bagaimana si perempuan bisa hamil. Nah ini tentu harus lebih cermat lagi. Mungkin nanti Dokter Endang harus memberikan semacam tips bagaimana supaya kita bisa menjaga jangan sampai mengalami azoospermia tadi. Apakah ini ada pengaruh dari genetik ataupun pengaruh dari yang lain selain tadi karena penyakit atau kebiasaan merokok ataupun kecelakaan gitu ya. Yang terpenting sebenarnya bagaimana kita menjaga jangan sampai mengalami. Karena kalau dari sisi genetik mungkin menurut saya kalau sampai 50% rasanya tidak hanya genetik lagi. Ada faktor lain seperti ada sampaikan dokter, tinggal bagaimana mencegah ataupun meminimalis jangan sampai mengalami azoospermia tadi. Karena angkanya cukup besar dan saya terus terang kaget dengan angkanya yang begitu besar. Dan ini menjadi headline yang juga cukup besar nih Bung ya, Iya, di betul. media online Iya, mengenai karena ini kasus terus terang ini. mungkin karena kalau Dokter Endang mungkin karena berada di dunia medis mungkin istilah Tidak ini kaget. tidak asing. Iya. Tapi buat kita sebagai masyarakat umum terus terang saya baru tahu ada istilah ini gitu. Yang biasanya kan kasus yang sering kita dengar terkait dengan ketidaksuburan, misalnya sperma yang tidak lengkap, nggak ada tangan atau nggak ada kaki atau apapun itu, tapi Pak. bukan sperma kosong gitu. Ini baru saya baru dengar bahwa ada istilah ternyata ada juga azoospermia gitu. Kalau di masyarakat kita yang paling akar mandul gitu. Nah, Paling tapi di kan masyarakat mandul kita yang misalnya. ada di masyarakat kita itu biasanya Masih karena dalam arti konteksnya kalau luas, Bung. di dunia yang biasa kita bahas spermanya nggak lengkap atau spermanya Artinya nggak luas dia, gesit gitu. Ya. Tapi tidak dalam konteks spermanya kosong. Kosong, ada lagi yang kosong gitu ya. Iya. Baik ya, jadi ibarat ini mirip kalau kita makan kacang rebus Bung. Jauh banget tuh Ya nggak mirip gitu ya. Begitu kan bentuknya kan utuh gitu ya. Ketika dipecahin kosong dalamnya itu apa? Ya kira-kira gitu Bung. Saya mengibaratkan ngebayangkannya gitu loh Bung. Atau kalau Kasus nggak spermia tahu tadi. ini, tahu gopong itu. Apa namanya? Oh ya tahu pong ya. Nggak tahu pong yang pasti dibuka dalamnya Kosong ya. Nah jadi ini adalah ternyata memang ada Bung kasus ini tadi. Jadi kalau secara fisik mungkin ya spermanya ada, tapi ya tadi ternyata setelah diteliti itu baru ketahuan ya itu Dok ya bahwa dia tuh kosong. Kalau masyarakat awam apa suami atau istri kalau ngeliat itu mungkin nggak ngerti, nggak bisa ya. Nggak bisa, harus ada pemeriksaan mikroskop di mana
Saya bilang 1 mili itu minimal 15 juta karena totalnya memang bisa sampai 200 juta ya. Pemeriksaan 1 mili doang, 1 mililiter bisa dibayangin setetes obat mata gitu kan. Sedangkan dia bisa bersaing dengan jutaan untuk mencapai 1 sperma untuk hamil, dan ini penyebabnya yang tadi saya bilang. Jadi memang nggak bisa secara kasat mata untuk melihat ini dia azoospermia. Jadi kalau pada saat suami istri sudah setahun aja nggak ada yang punya anak, ini nggak bisa punya anak, ya kita cari keduanya, apakah dari istrinya yang bermasalah atau dari suaminya yang spermanya juga nggak ada. Kira udah suruh cari kedua nih, udah siap-siap nih Bung Pandi saya nih. Ada kode dari dokter Endang, ya cari yang kedua. Nah, ini Bung Pandi udah, saya lihat langsung sumringah ini pipi tadi ya. Keduanya itu maksudnya yang perempuan juga dicari sebabnya, yang laki-laki juga penyebabnya apa gitu. Iya. Ya, takutnya disuruh malah cari yang baru ini ya tadi ya. Baik, dan ini ya masalah azoospermia ini tadi kan bikin menjadikan sebuah pasangan tuh kan jadi sulit memiliki keturunan. Iya dong, orang nggak ada sperma, mau ditemuin sama siapa gitu kan? Masa ada perempuannya, lakinya nggak ada, ya nggak mungkin dia menjadi satu perkawinan kan, gitu. Jadi ya nggak mungkin. Gitu. Sperma ada sih ya ada gitu ya, tapi ya ini komponen dalamnya tuh yang apa ya, kualitasnya tuh yang jadi apa ya, tidak beda. Kalau azoospermia itu memang dia tidak ada sperma sama sekali. Walaupun gitu. Setelah hubungan itu jadi cairan aja. Ya maksudnya ya cairan aja gitu, cairan aja. Tapi maksudnya tidak ada spermanya. Komponen itunya tidak lagi. Ada sama sekali. Jadi no sperma. Jadi cuma air saja maksudnya gitu. Air saja, nggak ada penghuninya di situ. Dan itu yang tadi saya bilang, penyebabnya bisa genetik, bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena peradangan, bisa karena hormonal. Jadi banyak sekali penyebabnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan genetik tadi ya? Ada, saya bilang ada genetik. Genetik itu bisa karena faktor yang tubanya yang menuju testis itu dia nggak terbuka, atau bisa dibuka, dia mampet gitu supaya dilancarin. Bisa saja dia mampet tapi masih bisa jalan, masih ada spermanya, atau testisnya itu kan harusnya produksi atau tidak nih gitu. Nah kalau masih produksi ternyata salurannya yang mampet, ketutup dari genetik, jadi harus dioperasi gitu loh. Jadi banyak faktor. Kalau misalnya yang tadi Pak Hasan bilang kualitasnya, nah itu beda lagi. Misalnya dia udah ada sperma, jumlahnya tetap 15 juta sampai 200 juta misalnya 1 mili, tetapi karena dia memang berpenyakit atau dia kena sakit apa atau minum obat-obatan, ternyata palanya sperma nggak ada, ya nggak bisa lah. Masa sih dia menjadi makhluk buntung kepala menuju mau nemuin ceweknya, kan nggak bisa juga gitu. Oh ternyata dia nggak punya kaki, buntutnya nggak ada, Pak, badannya ada, nggak bisa juga gitu. Berarti dia tidak sempurna karena bermasalah. Kalau ini tidak ada sama sekali. Tapi ejakulasi itu bisa gitu ya? Bisa, mengeluarkan bisa, tetapi tidak kosong. Kalau azoospermia tidak ada. Air tok. Jadi lebih gampang lah ya. Makanya kalau laki-laki gitu jangan suka sombong, saya bisa menghamili kamu, kata siapa. Makanya kalau sebelum menikah emang sebaiknya wanita dan laki-laki diperiksa ya. Apakah si wanita ini ada kista atau tidak, atau sehat atau tidak kandungannya, sebetulnya yang benar itu. Laki-laki apakah ada spermanya atau tidak. Tapi kan orang sekarang ada yang berani melakukan itu, ada yang tidak berani. Ya sudahlah, kalau memang nggak ada ya udah, aku cinta banget sama kamu. Udah kadung apapun cinta yang terjadi denganmu, aku akan tetap di sampingmu. Iya, tidak akan pergi, kecuali kalau udah benar-benar gak punya anak, baru aku cari lagi lain. Nanti kita akan lanjut ya. Kenapa? Karena soal ini baru ngomong pasangannya aja nih ya, Pak Bu Opa Ama ya. Ini belum mertuanya belum ikut campur nih ya. Ini yang Opa Ama ini kalau udah mertua ikut campur urusan ini akan tambah panas lagi nih Bung ya. Mulailah ini kamu nih. Nah, itu tadi orang tua ya, tambah rame. Setelah yang satu ini kita bahas. Hari pantai gula,
kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang. Minum Bio7 lelahku pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung, tubuh dan virus bertarung. Bio7 hadir jadi pelindung. Bio7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk pencegahan, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bio7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio7 secara teratur, karena Bio7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Masih dalam bahasan kita Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante. Ini kita tengah menyoroti satu topik, yaitu 50% pria Indonesia idap azospermia. Apakah itu? Ini dia ya. Ternyata azospermia adalah apa, Bung Mani? Ya, sperma yang apa istilahnya? Tidak punya sperma. Tidak punya sperma. Tidak ada spermanya ya. Bukan sperma yang nggak ada sperma. Bukan sperma yang nggak ada air. Ini adalah ya air, isinya hanya air toh ya, tidak ada komponen apa-apa gitu ya. Jadi ibaratnya ini Bung ya, kita minum teh botol dengan air mineral, perbandingannya gitu ya Bung ya. Iya. Ada kacang, sekarang teh botol dengan air mineral. Intinya adalah air mineral, bukan air lah itu cairan ya. atau air mani yang tidak ada spermanya. Air lah pokoknya itu isinya air gitu ya. Tuh. Baik. Nah ini tadi Bung ya, sebelum kita ini kan tentunya tadi saran dokter kalau terutama buat pasangan-pasangan ya yang masih belum dikaruniai keturunan, ini harus dilakukan pengecekan. Ya itu banyak kemungkinannya. Memang ya pasti harus dikonsultasikan ya. Jadi jangan salah menyimpulkan. Biasanya kan seringkali yang kita lihat itu menyalahkan salah satu pihak. Apakah yang perempuan yang disalahin ataukah yang laki-laki yang disalahin gitu. Jadi dengan banyaknya faktor-faktor seperti ini ya harus lebih tenang gitu ya. Jangan ada yang merasa benar sendiri. Karena tadi azoospermia ini ternyata seperti tadi sampaikan dokter, sebenarnya dalam melakukan hubungan suami istri itu nggak ada masalah ya. Cuma tadi lagi-lagi ketika misalnya melakukan suami istri tapi ternyata cairan dikeluarkan itu kosong ya percuma gitu ya. Nah ini yang harus diperiksakan. Gitu. Tapi memang kalau dia tidak ada keluhan sama sekali biasanya karena genetik. Tetapi kalau dia ada penyakit biasanya ada kekurangannya, ada tanda-tanda yang dirasakan gitu misalnya gairah seksnya kok berkurang, kemudian kok ada rasa nyeri, kok ada rasa seperti ada benjolan, ada yang nggak nyaman lah sama dia karena memang ada faktor penyakit kan. Kalau genetik kan dia bisa bawa dari lahir yang dia nggak ada rasakan keluhan apa-apa, tetapi kalau dia udah disertai dengan penyakit biasanya ada keluhan-keluhan lain yang dirasakan gitu ya. Dan itu perlu diperiksakan gitu. Nah ini baru pasangan ini Bung. Nah saya mau mengajak ngomong ini sudah masuk ke mertua ya. Nah ini maksudnya gimana? Orang tua si pasangan tadi. Nah pasti kan juga rame nih ya, oma ya, apalagi yang usia-usia udah 60, 70 pengen nimang cucu segala macam. Ini kan tentunya jadi satu kegundahan tersendiri nih ya. Ya entah nanti kalau yang ya biasanya ini aku jadi ingat dengan mantuku ini. Saya barusan mau ngomong. Ini kayaknya Dokter Endang kayaknya terbebani dengan pembicaraan. Tentunya kan opa oma bapak ibu nih ya lagi nih pasti ada juga nih yang menyimak dalil ini cucuku terjadi lagi baru nikah nih. Atau jangan-jangan dia tadi anaknya udah menikah tapi belum juga memberikan anak. Nah ini kan mereka yang mendambakan cucu kan satu penantian yang harus segera diakhiri atau enggak ini juga membuat PR saya karena saya baru mantu ya. Iya. Ternyata saya lupa belum mengajarkan bagaimana hubungan yang tepat pada saat masa subur. Okay. Karena saya ingat dulu Pak Hasan juga aku ajarin, makanya hamil dia istrinya.
Dengerin Talkshow Indonesia Sehat. Iya, pasan nanti hubungan dengan istri tanggal sekian sampai tanggal sekian terus ya, ingat nggak? Kayaknya nggak usah pakai kalender deh, pokoknya semampunya gitu lah ya. Pak, tanggal sekian sampai tanggal sekian, akhirnya jadi juga dan nggak. Buka kartu akhirnya. Masih nggak capek, pokoknya inilah. Nah, jadi ada masa subur, Ya. di mana masa subur itu penting melakukan hubungan seks. Bisa saja dia bertahun-tahun tapi tidak tahu masa suburnya kapan. Masa subur itu kan hanya 24 jam dalam 1 bulan. Dia melewati 1 hari itu aja udah kelewat aja, nggak bisa deh karena memang pintunya dibukanya cuma 24 jam. Nah, Kapan tanggal subur itu dok? Sesungguhnya dok? Pokoknya hari ke-14 sesudah haid. Itu adalah masa subur. Tapi untuk mengamankan maju sehari, mundur sehari. Jadi 3 hari itu harus hubungan seks benar-benar. Dan harus tidur dulu, istirahat dulu supaya spermanya tidak stres. Karena dia sakit kepala kalau malam. Iya. Oh, salah. Nah tadi ya ada banyak hal ya dalam hal apa kalau kita cerita belum dikaruniai keturunan. Ya, Nah, ini baru ngomong azoospermia ya. Sebenarnya ada lagi hal-hal yang lain misalnya tentang fisiknya lah, tentang ya macam-macam lah ya, banyak pengaruhnya. Tapi kita hari ini kita ngomong tadi ya azoospermia tadi ya, sperma yang sperma ya, air mani yang tidak punya sperma. Tidak ada penghuninya lah. Kos-kosan nggak ada isinya. Kira-kira gitu ya. Nah, bapak, oma, om, tante ya, yang lagi menyimak dialog ini tentunya punya harapan kita punya pemahaman ini, Bung Dok ya. Ya jangan nanti gara-gara masih belum menimang cucu, setiap nanti menantu datang langsung melengos saja gitu kan, suka kan gitu Dok. Yang menantu perempuan ini pasti yang selalu jadi sasaran pasti ya. Udah kawin tahun-tahun anak saya ini belum juga punya anak ini, ya kan gitu kan biasa kan orang-orang apa ibu-ibu atau mamanya pasti kan begitu kan sukanya. Nah itu tadi karena nggak paham. Nah di sini harus mudah-mudahan paham. dari sini bisa dipahami ya. Bukan orang tua saja yang harus paham. Di sini justru laki-laki yang suka egois. Jadi harus paham kalau dirinya juga nggak sempurna. Kadang-kadang spermanya nggak ada kepalanya, nggak ada buntutnya, nggak ada badannya. Atau kurang spermanya dari 15 juta kan itu 15 juta sampai 200 juta atau nggak sempurna atau cairan maninya ke enceran atau kekentalan juga nggak bisa. Ada standar pH-nya berapa? Tuh Bung Pande ya. Jadi kurang-kurangin Bung minum kental manis gitu Bung Pande. Ya itu juga bagus sebenarnya buat kesehatan ya. Jadi jangan banyak minum yang manis ya, tadi ya. Gimana Bung Pande ini 50% ini Bung Pande juga punya anak laki-laki nih. Ya. Nah, tentunya jadi kegundahan tersendiri juga nih Bung. Ya pasti ya. Tapi aman ya, anak nggak ngerokok ya Bung Pande ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini sih enggak ya. Jadi memang paling tidak memang yang harus diawasi tadi pola hidupnya. Karena tadi udah ada faktor risiko ya, mulai dari ngerokok ataupun misalnya hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Nah, ini yang harus bisa dipantau. Kalau yang lainnya kan mungkin agak susah. Termasuk perilaku juga tentu harus dijaga tadi, gonta-ganti pasangan segala macam itu kan perilaku yang tidak bagus gitu. Jadi memang yang utama kalau memang untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah ya menjaga pola hidup aja. Pola hidup yang lebih sehat gitu. Apalagi anaknya Bung Pande kan ganteng. Wah ya kayak bapaknya tuh ya. Ya ini harus pergaulan harus benar-benar dijaga, dipantau itu ya Pak Bu ya. Mumpung masih muda kalau ada anak-anaknya jangan nanti pas sudah menikah itu tadi nanti untuk mencegah ya, karena fenomena azoospermia ini 50% loh ya Bapak Ibu ya menimpa laki-laki Indonesia. 50% tuh angka yang sangat tinggi. Jadi hampir separuh penduduk Indonesia ini Bung 50%. Laki-laki. Oh ya laki-laki ya. Ya itu kena yang namanya azoospermia karena tadi. laki-laki zaman sekarang mereka banyak sekali minuman-minuman yang berpengawet, berwarna, terus kemudian merokok. Kemudian anak sekarang juga banyak yang kena diabetes karena dominan dengan minuman yang sangat manis, yang dia minum sehari bisa 3 botol atau 3 gelas sehingga dia kena diabetes. Karena penyakit diabetes juga akan mempengaruhi dia juga nggak bisa ereksi dan terganggu juga spermanya. Jadi banyak sekali. Jadi kenapa anak muda sekarang banyak terkena karena mereka pola hidup dan pola makan yang sudah kurang baik. Kemudian anak sekarang juga
hobi begadang yang kita nggak bisa tahu dia tidur jam berapa, main game gitu kan, main game yang sampai malam, atau pekerjaan mereka yang shift 2 dan shift 3 yang bukan pekerjaan yang rutinitas seperti pagi pulang sore, itu juga sangat mempengaruhi untuk berkurangnya sperma atau terganggu spermanya karena pola hidup. Seperti itu. Ya, baik ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kalau ada di antara Anda ya, ada anak-anak atau cucu yang tadi ya masih belum memiliki dianugerahi keturunan, atau Opa Oma mendambakan ya, menimang cucu ya. Tadi ya apa yang tadi kita sampaikan dialog ini bisa diambil langkah-langkah tindakan atau saran-saran buat anak atau buat cucunya untuk melakukan langkah-langkah medis ini Bung ya. Periksa ke dokter apa Dok? Ginekolog. Atau ke dokter kulit kelamin bisa, atau spesialis kulit SPDV boleh. Oke, SPOK ya biasanya itu ya, ada ya. Enggak, beda. Beda ya. Spesialis kulit kan spesialis kulit dan kelamin. Jadi dia mengobati kulit dan kelamin. Bisa konsul ke situ dulu atau ke kandungan. Tapi biasanya laki-laki lebih baik ke kulit kelamin dulu, karena nanti dokternya juga akan mengarahkan untuk pemeriksaan air maninya. Nanti ada dokter yang spesialis untuk seks itu ada. Tapi yang awal adalah bisa ke dokter kulit dulu. Kulit ya. Gimana Bung nih? Kok jadi ke kulit ini? Kulit dan Ya kelamin. karena itu Kelamin, satu bidang, ya. kulit dan kelamin. Jadi memang di sana tadi karena terkait dengan pemeriksaan air maninya. Cuman kadang-kadang kalau ditanya mau kemana Bung Pande? Ke dokter spesialis kulit kelamin. Nah ini orang langsung curiga aja nih Bung pasti. Nggak usah ngomong yang diam aja kelaminnya. ya. Saya sekarang spesialis kulit. kulit. Itu udah selesai. Kenapa? Jerawatan. Gitu aja ya. Jadi nggak curiga, menjadi- makanya sekarang diganti kan. Iya. Dulu kan spesialis kulit dan kelamin namanya. Orang tuh pasti curiga kalau menuju cek ke kelamin situ pasti pasti. udah curiga. Tapi sekarang tulisannya spesialis kulit atau SPDV gitu. Nah, itu jurusan yang Iya, itu ya. Oke, title yang sebetulnya baru ya. sama aja. Iya, ya SPDV ya. Jadi jangan bingung nanti pelangnya mana nih kok SPDV. Kok nggak ada Nggak kelaminnya? Kok kulit doang nggak jadi gitu kan. Gitu kan. Karena aku dulu pernah Bung gitu Bung ya, waktu muda, waktu sekolah dulu jerawatan. Disuruh periksa ke dokter. Jurusan itu tadi Dok. Kulit dan kelamin. Lah kok ini aku hubungannya apa? Ini kok ada Sakit apa kelamin-kelaminnya. Jadi sempat mikir lama Bung gitu Bung. Akhirnya dijelas oh ya memang kesana lah kalau mau berobat tuh khusus untuk urusan kalau kulit ya. Ternyata juga jadi satu disiplin ilmu dengan kelamin ya. Ya, dan jangan salah lihat juga Bung, Ya. spesialis kulit, Ah. tentunya pembuat tas. Oh iya. Pengrajin jaket ya. Oh iya. Hati-hati juga salah. Itu kalau Pak Pandi berobatnya di Garut. Soalnya di sana adalah spesialis Sekarang kulit juga banyak di pinggir banyak di jalan. sini ya. Oh, masa? Iya, Iya, di pinggir- spesialis kulit, tapi di atasnya ada tas dan sepatu. Oh gitu. Spesialis jok kulit. Nah, bingung nanti yang bikin jok ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Buya dan terhibur. Jangan lupa download ya. Ini download Bung ya. Iya. Download Radio Lansia di handphone Anda untuk memudahkan Bapak Ibu bisa menyimak obrolan siaran kita dengan lebih gampang dengan hanya satu kali pencet di handphonenya ya. Jadi download ya Pak Buya di handphonenya Radio Lansia. Kita ketemu lagi di episode-episode dengan topik yang berbeda. Dadah.